sahabat sehat, selamat datang di Dekat Sehat yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Bandung. Sahabat sehat, tahu tidak sih kalau misalnya sekarang ini kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia kembali meningkat. Lalu Kementerian Kesehatan RI pun telah mengeluarkan surat edaran mengenai kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Oleh karena itu, untuk membahas isu ini sudah ada narasumber kita di sini, yaitu Ibu Maya Indriani Eskepners dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Kota Bandung, serta Teh Ayu Fitri Alawiyah STRKes dari instalasi K3RS. Nah, sahabat sehat, sudah ada bersama kita di sini narasumber pertama kita. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Maya Indriani. Saya di rumah sakit ini ditugaskan sebagai IPCN, Infection Prevention Control Nurse. Jadi basic saya perawat pencegah pengendali infeksi. Sudah kenal ya sahabat sehat. Nah Bu, sebenarnya bagaimana sih situasi terkini dari kasus COVID-19 saat ini? Situasi COVID sebenarnya sudah sejak lama ya, dari tahun 2002 itu sudah ada SARS-CoV. Itu dari kejadian SARS-CoV-2 itu sekitar ada 8 ribuan kasus, yang meninggalnya itu sampai 744. Kemudian di tahun 2012 juga ada MERS-CoV, itu juga berkembang ya, virusnya itu berkembang. Kemudian di tahun 2012 ada MERS-CoV, itu ada sekitar 2.900-an kasus yang ditemukan di dunia, kematiannya sampai 858. Terakhir yang kita terimbas juga ya dari kasus di dunia ini adalah SARS-CoV-2 COVID. Itu di tahun 2019 awalnya masuk di Indonesia, sekitar terdeteksi itu sekitar awal 2020-an ya. Kemudian itu ada sekitar kasusnya itu 778 juta, ini yang paling banyak, dan kematiannya itu mencapai 7 jutaan lebih, sampai dinyatakan bahwa SARS-CoV-2 ini adalah pandemi. Jadi saat ini memang kasusnya itu sudah dianggap menjadi pandemi biasa. Jadi sudah flu biasa lah ya, dianggapnya seperti itu. Tapi belakangan kasusnya meningkat lagi beberapa negara, termasuk di Singapura, kemudian di Thailand, Malaysia. Di Indonesia juga sebenarnya ada, cuman pemeriksaannya mungkin yang kurang terdeteksi. Jadi tidak ada pemeriksaan, termasuk di rumah sakit kita juga di sini ada beberapa kasus mungkin hanya dianggap flu biasa, sudah tidak ada pemeriksaan. Seperti itu. Nah, bukan sekarang ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran ya Bu ya, tentang kewaspadaan peningkatan COVID-19. Sebenarnya bagaimana sih kasus itu di beberapa negara yang katanya di Asia sekarang tuh lagi tinggi gitu? Ya, jadi pemerintah memberikan surat edaran, mengeluarkan surat edaran nomor SR 03.1C/1422/2025 terkait kewaspadaan terhadap peningkatan kasus. Jadi sebenarnya mengingatkan dari pemerintah bahwa memang sebenarnya COVID sendiri tidak hilang sama sekali. Jadi masih ada. Itu harus kita waspadai. Jadi kita tetap harus waspada bagaimana cara menanganinya kalau misalkan memang ada kasus lagi. Kembali bahwa kita harus waspada bagaimana di tingkat yang pertama, baik itu di puskesmas, kemudian di rumah sakit, di masyarakat juga harus seperti apa. Mungkin itu seperti itu di edaran tersebut. Bu, sehubungan dengan tadi surat edaran yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira apa sih persiapan yang akan dan atau telah dilakukan oleh RSUD Kota Bandung, khususnya dari Komite PPI sendiri, untuk menghadapi COVID-19 yang sekarang ini isunya sudah ada lagi? Oke. Yang pertama sih rumah sakit pasti harus tetap tenang ya. Kita koordinasi dengan semua pihak, termasuk dari manajemen, dengan dokter penanggung jawabnya, dari PPI-nya sendiri, termasuk kesehatan lingkungan dan lain-lain lah ya. Pokoknya semua pihak yang berada di lingkungan rumah sakit itu kita melakukan koordinasi dan tetap tenang. Kemudian edaran yang memang pada saat COVID kita keluarkan bahwa
masuk ke area rumah sakit itu, baik itu petugas, pasien, pengunjung diharapkan untuk tetap menggunakan masker. Itu tidak kita cabut dari awal. Bukan hanya terkait COVID saja sebenarnya, terkait TB juga, yang angkanya memang saat ini TB juga sangat tinggi, termasuk juga banyaknya kasus-kasus MDR, multi drug resistant, jadi sudah resisten terhadap antibiotik dan pengobatan TB. Maka edaran penggunaan masker ini di RSUD Kota Bandung kami tidak cabut. Jadi yang pertama itu edarannya tidak kita cabut, kemudian yang kedua kita melakukan koordinasi bagaimana kalau misalkan ada pasien yang terindikasi untuk COVID itu. Dari mulai awal, dari IGD kita persiapkan. Kalau misalnya memang ada kecurigaan kasus, dari pertama masuk triasenya seperti apa. Ada pemilahan, apakah pasiennya gejalanya memang mengarah ke sana atau tidak. Kalau misalkan memang mengarah, pasiennya dipisahkan, tidak disatukan dengan pasien lain agar tidak terjadi kontaminasi ke pasien yang lain. Kemudian pasiennya kalau misalnya memang tidak sesak nafas, pasiennya juga diberikan masker. Jadi walaupun di dalam satu ruangan itu, tapi tetap menggunakan masker. Ada beberapa pasien misalkan, tapi sudah tertutup, tercover, jadi menggunakan masker. Petugasnya tentu saja harus menggunakan masker karena memang edarannya tidak kita cabut. Kemudian dari mulai UGD, kemudian pemeriksaannya diperiksa juga. Nanti ada kalau misalnya memang ada kecurigaan, nanti tetap di swab lagi, ada pemeriksaan swabnya. Kemudian setelah pemeriksaan terindikasi, ruangannya juga harus seperti apa. Ruangannya juga kan kita tidak mungkin satukan dengan ruangan pasien yang lain. Itu harus ada isolasi khusus, walaupun mungkin tidak perlu tekanan negatif untuk ruangannya, tapi kita harus siapkan juga bahwa ruangannya terpisah dengan pasien yang lain. Dari mulai UGD tadi pindah, itu pun harus dibuat aturannya kembali. Karena kan dulu pada saat awal-awal COVID itu melalui area yang bebas. Kalau sekarang bisa sebenarnya, yang penting pasiennya dipakaikan masker saja melalui jalan yang biasa. Jalannya aman, tidak mesti ya, dipisahkan. Cukup pasiennya saja yang menggunakan masker. Kemudian setelah pasien di ruangan, kalau misalkan sampai pasiennya meninggal karena ada indikasi penyakit yang lain, pasiennya dibawa ke instalasi jenazah. Penanggulangannya sama seperti pasien-pasien yang lain. Pasiennya tidak harus pasien petugas di instalasi jenazah harus pakai hazmat dan lain-lain, tidak, sama seperti pasien penanggulangan infeksi lain. Pasien petugas untuk di instalasi jenazah cukup menggunakan masker bedah, jadi tidak pakai N95 karena kan jenazah tentu saja tidak batuk, bersin, tidak ada tindakan-tindakan yang aerosol juga. Jadi cukup menggunakan APD yang sesuai. Pasiennya dimandikan atau tidak di RSUD Kota Bandung, dari semenjak COVID yang awal itu di rumah sakit kita ini pasien-pasien yang dengan COVID itu kita semua mandikan. Tetap dimandikan seperti seharusnya. Jadi tidak ada mungkin pada awal-awal sebelum kita ketahui bahwa transmisinya itu adalah droplet atau percikan, si jenazah itu memang waktu itu ada keputusan bahwa cukup di waslap atau bukan di waslap ya, ditayamumkan. Tapi setelah kita ketahui bahwa penularannya lewat droplet atau percikan, jenazah yang di instalasi jenazah yang melewati yang masuk ke instalasi jenazah kita perlakukan sesuai dengan pasien infeksi lain. Jadi semuanya pasiennya dimandikan. Ya. Tidak ada perlakuan khusus gitu. Jadi tetap dimandikan sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalkan memang jenazahnya Islam. Jadi dari mulai UGD, ruangannya, laboratorium, radiologi, kemudian instalasi jenazah, semua kita atur SOP-nya seperti apa. APD apa yang digunakan oleh petugas? Petugas cukup menggunakan masker bedah saja, tidak usah menggunakan N95. N95 hanya digunakan pada saat petugas melaksanakan tindakan-tindakan yang aerosol. Ada percikan yang lebih kecil, mikrobiol partikel-partikelnya itu lebih kecil. Mungkin seperti kayak di ini ya Bu ya, poli gigi betul. Kemudian ada suction, kemudian ada intubasi, pemasangan endotracheal atau pemasangan TTT. Itu baru menggunakan masker N95. Selain itu tindakan-tindakan yang lain cukup menggunakan masker bedah saja. Lalu Bu, sebenarnya
upaya pencegahan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita di 2025 ini supaya bisa terhindar dari COVID-19? Kembali lagi, yang paling utama mungkin dulu pernah trending ya pada saat COVID naik itu semua melaksanakan kebersihan tangan atau cuci tangan. Nah sekarang sudah COVID yang makin menurun, biasanya sudah makin menurun juga tuh Upaya cuci tangan ini. kepatuhan teman-teman atau masyarakat terkait cuci tangan. Dulu masih banyak ya yang digantung-gantung gitu di tas-tasnya si hand sanitizer yang kecil-kecil itu. Sekarang kayaknya kalau kita lihat di jalan juga sudah mulai berkurang, sudah mulai jarang. Mari kita tingkatkan lagi kebersihan tangan karena itu adalah kunci utama memutus penularan, rantai penularan infeksinya atau rantai penularan si COVID-nya ini adalah yang pertama adalah kebersihan tangan. Lakukan di mana saja. Kalau misalkan di rumah sakit kita ada punya 5 momen. Dari mulai sebelum melakukan kontak pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, setelah kontak atau terpapar dengan cairan tubuh pasien. Itu 5 momen. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Pada saat sebelum makan, sesudah makan, sesudah dari kamar mandi, setelah memegang-megang area-area yang, karena COVID ini nggak cuma hanya di rumah sakit loh adanya, itu juga ada di mana-mana gitu. Tempat umum, tempat-tempat yang biasanya kita pegang rame-rame di gagang pintu, kalau misalkan kayak di rumah sakit gitu ya, di lift, terus ada pegangan rel-rel itu adalah tempat-tempat yang resiko banyak orang pegang, disitulah banyak si virusnya itu nempel, karena memang tidak hilang begitu saja, itu bisa bertahan selama beberapa waktu. Jadi kebersihan tangan yang pertama yang harus kita perhatikan lagi, kita harus lakukan sesering mungkin, PHBS-nya dilaksanakan. Kemudian sebelum memegang area muka, dulu kan ada ya, sebelum memegang area muka itu harus cuci tangan. Kenapa? Karena port of entry atau tempat masuknya si virus itu adalah melalui mata, hidung, dan mulut, itu yang terutama. Jadi harus melakukan kebersihan tangan, PHBS, kemudian sesering mungkin, sama tadi sebelum memegang area muka. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Menggunakan masker yang pertama terutama adalah pada saat Bapak, Ibu, teman-teman semua datang ke area rumah sakit. Ke area rumah sakit itu jelas-jelas lah ya. Kalau rumah sakit kan virus, bakteri, bukan hanya COVID saja loh. Banyak virus, bakteri yang lain. Jadi tetap harus menggunakan masker untuk masuk ke area rumah sakit. Kemudian kalau misalkan di luaran, di area-area yang memang tidak terbuka, kita tidak bisa menjaga jarak dengan sebelahnya gitu ya, jaraknya kita tidak bisa jaga jarak 2 meter, itu harus menggunakan masker. Kalau area terbuka, insya Allah aman, karena itu terdilusi oleh udara. Tapi tetap jaga jarak. Tapi kalau misalkan tidak bisa jaga jarak, kemudian areanya tertutup, lebih baik menggunakan masker. Itu yang paling penting sih, pencegahan untuk masyarakat di masyarakat. Kemudian tadi vaksinasi juga memang dianjurkan dari pemerintah, walaupun di kita juga memang belum bisa dilaksanakan, tapi mungkin bisa bersiap-siap pada saat nanti memang ada vaksinnya, bisa dilakukan lagi gitu. Nah, jadi sahabat sehat, tadi ya sudah ada 3 upaya pencegahan yang memang harus masyarakat lakukan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tadi cuci tangan atau kebersihan tangan, perilaku hidup bersih dan sehat, lalu menggunakan masker, dan juga nanti bila ada edaran untuk melakukan vaksin bisa dilakukan vaksinasi bagi masyarakat. Setelah kita berbincang dengan Bu Maya dari Komite PPI, sekarang kita telah kedatangan narasumber kedua, yaitu Teh Ayu. Silakan Teh Ayu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Ayu Fitri Alawiyah. Kebetulan saya di sini sebagai K3RS. K3RS itu adalah kesehatan, keselamatan kerja rumah sakit. Baik, Teh Ayu, sebenarnya apa sih peran dari K3RS dalam upaya pencegahan COVID-19 khususnya bagi karyawan RSUD Kota Bandung? Ya, yang pertama pastinya kita harus mendeteksi dini nih terkait dengan COVID-19 ya, khususnya untuk karyawan sendiri nih. Jika memang dirasa karyawan itu memiliki indikasi-indikasi COVID, maka segera lapor nih ke K3RS. Nanti K3RS akan mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Lalu yang kedua pastinya kita melakukan koordinasi dengan puskesmas terdekat nih, domisili karyawan dan keluarganya. Jika memang dirasa
bahwa karyawan dan keluarganya itu terindikasi dengan COVID-19. Lalu untuk vaksin, memang kita akan mengupayakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandungnya terkait apakah akan diadakan lagi vaksin atau tidaknya gitu. Untuk karyawan ini? Ya, untuk karyawan ini. Lalu yang keempat ini pastinya kita akan bekerja sama dengan lintas sektor yang ada di RSUD Kota Bandung yang terkait dengan edukasi pencegahan COVID-19 nih, khususnya K3RS bekerja sama dengan PKRS dan PPI. Oke, Teh, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh karyawan RSUD Kota Bandung agar karyawan kita ini tetap dalam kondisi sehat dan juga terhindar dari COVID-19? Ya, tentunya yang pertama nih ya Teh ya, kita wajib mengikuti peraturan Kementerian Kesehatan RI nih terhadap protokol kesehatan. Ya. Yang kedua itu pastinya kita harus mengikuti peraturan yang ada di RSUD Kota Bandung nih terkait dengan edaran atau SOP yang berlaku terkait dengan standar COVID-19. Ya, yang ketiga ini karyawan wajib melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat wajib dan simpel seharusnya. Kita harus menyiapkan perlengkapan pribadi nih Teh, mulai dari masker, lalu ada hand sanitizer dan tisu. Terima kasih kepada Bu Maya dan juga Teh Ayu yang telah berkenan untuk memberikan informasi dan juga sharing terkait kasus COVID-19 dan upaya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari COVID-19. Mari kita lindungi diri dan juga keluarga dari COVID-19. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.